Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu syar'i dan memperdalam pengetahuan kita tentang agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umat yang senantiasa istiqamah di dalam menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan menjelang berbuka ini, kita ingin melanjutkan kajian rutin kita di setiap sore ba'da asar ini, yaitu pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, berkaitan dengan adab-adab para pembaca Al-Quran. Dan kita masuk ke pasal yang ke-6, yaitu tentang dianjurkan beristi'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Al-faslu sadis, pasal yang ke-6, kata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, فَإِذَا أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الْقِرَاءَةِ إِسْتَعَاذَ. Jika seseorang hendak untuk membaca Al-Quran, maka hendaknya dia beristi'adzah. Ketika seorang hendak memulai membaca Al-Quran, maka dia dianjurkan untuk beristi'adzah. Faqala, dia ucapkan, A'udzu billah minasyaitonir rajim. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minasyaiton ar-rajim, dari syaitan yang terkutuk. Hakadha qala al-jumhur minal ulama. Inilah yang disampaikan oleh mayoritas ulama. Wa qala ba'dus salaf, akan tetapi sebagian salaf, ya, para ulama dari kalangan mutaqaddimin, mereka berpendapat bahwa yata'awwad ba'dal qira'ah, ya, meminta perlindungan itu setelah membaca Al-Quran. Ya, jadi jumhur ulama tadi menyampaikan bahwa orang itu membaca isti'adzah sebelum dia membaca Al-Quran. Tapi ini diselisihi oleh sebagian ulama mutaqaddimin. Di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Al-Imam Ibnu Sirin, dan Atha. Ya, mereka ini berpendapat bahwa orang itu membaca isti'adzah justru setelah membaca Al-Quran. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98. Surah An-Nahl ayat ke-98. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Maka jika engkau telah membaca Al-Qur'an, kata qara'ta di situ menggunakan fi'il madhi, yaitu kata kerja yang lampau, atau dalam bahasa Inggris disebut past tense. Artinya dia sudah terjadi. Ya. Fa idza qara'ta, ketika engkau telah membaca Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an, fasta'iz billah, maka hendaknya engkau meminta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Dari sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama dari kalangan mutaqaddimin, ya, diantaranya adalah Abu Hurairah, Imam Ibnu Sirin, dan Atha radhiyallahu ta'ala anhum jami'an,
berpendapat bahwa membaca isti'adzah itu justru dianjurkan setelah membaca Al-Quran, karena di situ menggunakan kata kerja lampau atau fi'il madhi dalam bahasa Arab. Sementara jumhur yang tadi berpendapat bahwa membaca isti'adzah itu sebelum memulai bacaan Al-Quran itu mentakwil atau memaknai firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'ta, yani maka jika engkau telah membaca Al-Quran, maknanya idza aradta al-qira'ah. Idza aradta al-qira'ah, jika engkau telah berkehendak atau telah berkeinginan membaca Al-Quran. Jadi bukan telah membaca Al-Quran, tapi telah berkehendak atau telah menginginkan membaca Al-Quran. Fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini khilaf di kalangan ulama, tapi yang rajih, wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah apa yang dipegang oleh jumhur ulama, yaitu hendaknya seseorang itu membaca isti'adzah sebelum dia memulai membaca Al-Quran. Kemudian sifat isti'adzah atau lafaz isti'adzah. Bagaimana sebenarnya lafaz isti'adzah tersebut? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Tsumma sifatu at-ta'awudz," ya, kama dzakarna. Ya, adapun sifat ta'awudz atau isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, itu seperti yang tadi telah kita sebutkan, kata Imam Nawawi, itu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Wa kana jama'at minas salaf yaqulun, adapun jamaah dari kalangan salaf as-salih, mereka mengatakan atau mereka mengucapkan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Mereka mengucapkan a'udzubillah, ada tambahan as-sami'il alim. Aku minta perlindungan kepada Allah, pihak atau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini sebagaimana yang telah sampai kepada kita dari sebuah riwayat yang marfu', akhrajahu ahlus sunan, ya, yang dikeluarkan oleh ahli sunan, yaitu Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Ya, mereka disebut ashabus sunan, dari jalur Ali bin Ali Ar-Rifa'i an Abi Al-Mutawakkil An-Naji, dari Abi Mutawakkil An-Naji an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah kabbar, bahwa Nabi itu kalau hendak salat maka beliau bertakbir, ya. Tsumma yaqul, kemudian setelahnya beliau mengucapkan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang lebih lengkap lagi. Ya, aku minta perlindungan kepada Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, dari syaitan yang terkutuk, dari bisikannya, dari waswasnya, ya, dan dari tipu dayanya. Jadi ini lafaz isti'adzah yang terlengkap, gitu. Dan ini masyhur, dan riwayat ini diriwayatkan oleh banyak ahli hadis di antara ashabus sunan, ya, sehingga ini di antara lafaz isti'adzah yang juga boleh dibaca ketika kita hendak memulai membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi ada 3 pilihan. Ya, kita boleh membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim, itu cukup. Ya, atau kita mau tambah a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim, atau yang lebih lengkap a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, jadi itu lafaz-lafaz isti'adzah yang datang dari beberapa riwayat. Wala ba'sa bihadza. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dan tidak mengapa yang demikian. Walakin al-ikhtiyar huwal awwal. Tetapi yang dipilih, ya, oleh beliau dan mayoritas mazhab Syafi'i adalah yang pertama, yaitu a'udzubillah minasyaitonir rajim. Cukup. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa hukum ta'awud atau hukum isti'adzah ketika kita hendak memulai membaca Al-Qur'an? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Adapun Imam Nawawi rahimahullah
di sini mengatakan tsumma inna ta'awud mustahab laisa biwajib. Kemudian sesungguhnya ta'awud, yaitu minta perlindungan kepada Allah ketika hendak membaca Al-Quran dari gangguan syaitan yang terkutuk, ini perkara yang dianjurkan dan bukan perkara yang wajib. Wa huwa mustahabun likulli qari', dan dia dianjurkan bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, sawan kana fis shalah au ghairiha, entah itu di dalam salat atau di luar salat. Ini hukum isti'adzah menurut Imam Syafi'i, mustahab, dianjurkan, sunnah, ya, tidak sampai derajat wajib. Nah, sementara perkataan jumhur ini, jadi ini mayoritas ulama ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa isti'adzah itu mustahab atau dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Nah, adapun sebagian ulama seperti Atha, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, dan sebagian Zahiriyah yang lainnya itu berpendapat bahwa membaca isti'adzah itu hukumnya wajib. Ya, mereka berpendapat membaca isti'adzah hukumnya wajib. Mana dalil mereka? Dalil mereka adalah firman Allah tadi, atau kita bisa katakan zahir, ya, teks firman Allah Subhanahu wa taala yang tampak jelas adalah bahwa di situ ada perintah. Fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Di situ perintah. Dan di dalam kaidah usul fiqh yang dipegang oleh jumhur ulama adalah al-aslu fil amr lil wujub. Ya, hukum asal dari setiap perintah yang ada dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan tersebut. Wala sarifa lahu, dan tadi para ulama ini, yaitu Atha, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, sebagian Zahiriyah yang mengatakan hukumnya wajib membaca isti'adzah, mereka memandang perintah di dalam ayat tersebut tidak ada yang memalingkan. Tidak ada yang memalingkan. Jadi dikembalikan kepada hukum asal. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, ini yang disampaikan oleh sebagian ulama. Tapi yang rajih, wallahu taala ala wa alam, bahwa isti'adzah hukumnya mustahab. Hukumnya dianjurkan, tidak sampai derajat wajib. Kemudian ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, permasalahan berikutnya, apakah isti'adzah ini, tadi kan isti'adzah ini punya dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, seseorang itu membaca Al-Quran di dalam sholat, berarti isti'adzahnya di dalam sholat juga. Atau di luar sholat dia membaca Al-Quran, ya, maka isti'adzahnya pun juga di luar sholat. Nah, sekarang kondisinya bagaimana dengan orang yang di dalam sholat? Kondisi pertama, orang yang di dalam sholat, apakah dia membaca isti'adzah setiap kali hendak membaca surah Al-Fatihah? Maknanya, apakah dia membaca al-isti'adzah di setiap rakaat? Karena baca Al-Fatihah di setiap rakaat, ya, di sholat-sholat fardu atau di sholat-sholat sunnah, karena hukum Al-Fatihah wajib dan merupakan syarat sahnya sholat. Ya, maka di sini terjadi khilaf di kalangan ulama. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyampaikan, wa yustahabbu fi shalah fi kulli rak'atin 'ala sahih. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dianjurkan membaca isti'adzah di setiap salat, ya, di setiap rakaat. Setiap salat, di setiap rakaat, menurut pendapat yang sahih, kata beliau. Ya, menurut pendapat yang sahih. Kemudian beliau mengatakan wal wajh ats-tsani innama yustahabbu fi rak'ah al-ula. Ya, dianjurkan dibaca di rakaat pertama. Fa in tarakahu fil ula ata bihi fits tsaniyah. Kalau dia lupa membaca isti'adzah di rakaat pertama, maka dia baca di rakaat kedua. Ya, kalau dia lupa, dia baca di rakaat yang kedua. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan mayoritas ulama berpandangan bahwa membaca isti'adzah itu di setiap rakaat di dalam sholat. Nah, ini diselisihi oleh sebagian ahli ilmu dari kalangan tabi'in, diantaranya Atha, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian juga Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Ya, Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al-Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihim jami'an. Mereka berpendapat
annahu yasta'idhu fi raka'ah al-ula faqat. Bahwa orang itu kalau membaca Al-Quran di dalam sholat cukup di rakaat pertama saja. Sehingga ini tadi menyelisihi apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, menurut sebagian ulama jadi baca isti'adah itu hanya di rakaat yang pertama. Ya. Dan ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh Samahatul Walid Syekh Muqbil ya rahimahullahu taala li hadits Abi Hurairah, ya berlandaskan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahadha min ar-rak'ah ats-tsaniyah, ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua, istaftahal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Beliau membuka bacaan langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut, dan beliau tidak diam. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa innama yakfi isti'adzah wahidah. Ya, bahwasannya isti'adzah itu cukup hanya di rakaat yang pertama, cukup sekali. Li'annahu lam yatakhallal al-qira'ataini sukutun. Dan alasannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa antara rakaat pertama dengan rakaat kedua atau bacaan pertama dengan bacaan kedua itu tidak ada jedanya kecuali oleh zikir. Jadi tidak ada jeda kecuali dijeda oleh zikir. Ya, bal takhallalahuma dzikrun. Dijeda hanya oleh zikir. Fahiya kal qira'ah al-wahidah, sehingga seperti satu bacaan. Seperti bukan dipisah-pisah gitu loh bacaan Al-Fatihahnya. Ya, ini yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Idza takhallalaha hamdulillah aw at-tasbih aw at-tahlil aw as-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahwi dzalik. Ketika bacaan itu dijedah hanya dengan alhamdulillah atau tasbih atau tahlil atau salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian tidak perlu untuk mengulang al-isti'adzah. Tetapi di sini petaklik lebih condong pada pendapat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, walladhi yadhhar, dan yang lebih tepat wallahu a'lam, masyru'iyatul isti'adzah fi kulli rak'atin li umumil ayah al-madhkurah. Membaca isti'adzah itu setiap rakaat, ya, di setiap rakaat berlandaskan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Di situ umum. Ya, pokoknya setiap kali kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita membaca al-isti'adzah. Dan lagi-lagi hukumnya, menurut pendapat yang lebih kuat adalah mustahab atau dianjurkan dan tidak sampai derajat wajib. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa yustahabbu at-ta'awud fit takbirati al-ula min salatil janazah ala asahil wajhain, dan dianjurkan berta'awud atau beristi'adzah, ya, mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim di takbir pertama di salat jenazah. Di takbir pertama di salat jenazah ala asahil wajhain, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Yang demikian dikarenakan rakaat atau takbir pertama di salat jenazah adalah membaca surah Al-Fatihah, ya, sehingga ketika seorang membaca Al-Fatihah dianjurkan juga dia membaca isti'adzah atau ta'awud, yaitu mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini menjelang berbuka. Semoga beberapa saat yang telah kita lalui ini menjadi nilai keberkahan tersendiri untuk kita semua, dan semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan begitu saja, tapi kita betul-betul ingin mengisi waktu kita di bulan Ramadan dengan taqarrub ilallah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita bertemu lagi di esok hari di jam yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau ada pertanyaan, tafadhal silahkan ditulis di kolom komentar. Insyaallah kalau
kita memiliki kapasitas ilmu yang cukup untuk menjawab, insyaallah kita jawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.